Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar materi kesebangunan bangun datar yang merupakan materi kelas 9 SMP. Langsung saja kita mulai pembelajaran kita. Kesebangunan bangun datar. Dua bangun dikatakan sebangun dengan simbol seperti ini ya, simbolnya ini. Jika dan hanya jika yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian nilainya sama. Syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Di sini ada kata-kata sebangun. Se itu satu, bangun itu bentuk. Jadi dua bangun yang sebangun itu harus bentuknya sama. Yang kedua, di sini ada kata-kata jika dan hanya jika. Maksudnya adalah kalau kedua bangun itu sebangun, berarti harus memenuhi dua syarat. Syarat pertama dan syarat kedua. Sebaliknya, jika ada suatu bangun kok memenuhi dua syarat ini, berarti bangun itu adalah sebangun. Langsung kita lihat berikutnya. Ya. Perhatikan bangun persegi panjang. Jadi di sini diketahui dua persegi panjang. Yang satu panjangnya 8, lebarnya 6. Yang kedua panjangnya 4, lebarnya 3. Kita cek perbandingan sisinya. EF banding JK sama dengan HG banding IL. Kenapa ini sama? EF banding JK, HG banding IL. Karena persegi panjang itu artinya sisi yang ini sama dengan sisi yang ini ya. Demikian juga untuk yang ini ya. Nah, ini. Kemudian untuk lebarnya EH banding CI sama dengan FG banding KL. Kalau kita lihat hasilnya, perbandingannya adalah yang panjang itu 8 banding 4, hasilnya adalah 2 banding 1. Kemudian yang lebar itu adalah 6 banding 3, yang hasilnya juga 2 banding 1. Dengan demikian syarat pertama ini terpenuhi. Kita lihat yang kedua, syarat yang kedua, sudut yang bersesuaian. Nah, di sini sudah jelas ya, karena keduanya merupakan persegi panjang, jadi semua sudutnya adalah siku-siku. Dengan kata lain bahwa sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu siku-siku. Jadi bisa disimpulkan bahwa karena memenuhi syarat pertama dan kedua, maka EFGH sebangun dengan JKLI ini ya, JKLI ini. Kita lihat contoh-contohnya. Contoh yang pertama, apakah pasangan bangun di bawah ini sebangun? Kita lihat, masih ingat tadi syarat-syaratnya. Kita lihat yang jelas ini syarat yang kedua adalah terpenuhi, karena kalau dilihat gambarnya di sini adalah ini siku-siku, siku-siku, otomatis semuanya siku-siku. Demikian juga ini siku-siku, siku-siku. Jadi semua sudutnya sama besar, yaitu siku-siku. Sekarang kita lihat perbandingannya. Persegi panjang yang panjang itu panjangnya 6 ya. Persegi panjang yang kecil itu panjangnya 2, atau dengan kata lain yang bersesuaian. Perbandingannya berapa? Disederhanakan menjadi 3 banding 1. Kemudian untuk lebarnya kita lihat persegi panjang yang besar atau yang kiri itu 3 dibanding yang kanan itu lebarnya adalah 1. 3/1, 3/1 juga. Dengan kata lain, perbandingannya adalah sama, atau syarat pertama terpenuhi. Berarti syarat pertama dan kedua terpenuhi, berarti
bangun ini adalah sebangun, ya, sebangun. Kita lanjutkan. Contoh yang kedua, sebutkan pasangan bangun-bangun yang pasti sebangun. Nah, ini tidak usah dibahas, saya tampilkan aja gambarnya. Nih, nah, lingkaran. Ini jelas adalah pasti sebangun. Kalau kita buat lingkaran, dua buah lingkaran, berapapun besarnya dan berapapun kecilnya pasti akan sebangun. Karena apa? Tertentu oleh jari-jarinya, ya, jari-jari, ini jari-jari, mesti akan sebanding. Kemudian yang berikutnya, dua buah segitiga sama sisi, ya, ini karena ini sama, ya, ini sama, maka hasil perbandingannya juga akan sama, ya. Bangun yang berikutnya bisa dilihat. Oh, dua buah persegi, ini juga pasti sebangun. Berikutnya, dua buah segi 5 beraturan pasti sebangun, segi 6 beraturan pasti sebangun, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan kata lain, bangun dua buah segi n beraturan pasti sebangun. Berikutnya, soal yang ketiga. Pada gambar dua segitiga sebangun di bawah ini, tentukan nilai X dan Y. Ini perlu diketahui, sudah ditekankan bahwa ini sebangun. Kita lihat perbandingan sisi yang bersesuaian, ya. Karena kita disuruh mencari nilai X dan Y, supaya nggak lupa langsung aja tulis X, ya. X itu bersesuaian dengan berapa? Kita lihat di sini X. Nah, ini bersesuaian. Ini kita lihat X-nya ini adalah di sisi yang menghubungkan sudut O dan sudut P. Berarti ini bersesuaian dengan 4, ya, bersesuaian dengan 4. Sama dengan, kita perhatikan, karena di sini perbandingannya ada nilai yang belum diketahui, berarti kita harus mencari perbandingan dua sisi yang bersesuaian yang nilainya sudah diketahui semua. Ya, ini kita ambil yang ini, 9 banding 6. Oh ya, perlu diperhatikan di dalam menentukan arah perbandingannya, kalau yang kiri ini adalah dari kanan ke kiri, maka yang pecahan yang kanan itu juga harus dari kanan ke kiri. Kita lihat hasilnya bahwa X ini, kalau saya sering memudahkan kalau ditanyakan ini, ya, ini kita coret biar memudahkan, sama dengan berapa? 9 kali 4 dibagi 6. Ingat, pembelajaran seperti ini sudah kita pelajari di kelas 7 atau kelas 8. Sama dengan berapa? 36 dibagi 6 sama dengan 6. Kemudian untuk yang Y sama, ya, Y dibagi, yang bersesuaian dengan Y adalah 5. Itu sama dengan berapa? Kita ambil aja yang tadi, 9/6, berarti Y-nya itu sama dengan, ya, 9 kali 5 dibagi 6 sama dengan 45 dibagi 6 sama dengan 7,5. Itu kira-kira gimana? Jelas nggih? Jelas. Nanti bisa diulangi lagi sendiri, ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Pada gambar dua trapesium sebangun di bawah ini, tentukan nilai X dan Y-nya. Ini juga sudah dipastikan bahwa dua trapesium di bawah ini sebangun. Jadi kita tinggal
menentukan perbandingannya saja, karena tidak membuktikan, jadi menentukan perbandingannya saja. Kita lihat di sini nilai x-nya, x yang ditanyakan di sini bersesuaian dengan mana? Kita lihat x itu ada di hadapan yang sudut lancip ini. Berarti ini, nah ini ingat ini gambarnya dibalik, jadi harus hati-hati ya, harus hati-hati. Berarti kita ambil langsung aja x saya bandingkan dengan 3 seperti tadi, maka kita tentukan karena ini belum diketahui kita harus ambil nilai yang sudah diketahui. 12 ini adalah sisi sejajar yang panjang ya, yang bawah atau alasnya. Maka ini kita ambil 12 ini bersesuaian dengan yang ini 6. Ya, 12/6. Kita dapatkan nilai x-nya sama dengan berapa? 12 kali 3 dibagi 6 sama dengan 36 dibagi 6 sama dengan 6. Dengan cara yang sama kita bisa memperoleh nilai y-nya ya. Y, kita lihat di sini y itu merupakan sisi atas dari trapesium yang kecil. Berarti kalau misalnya kita tulis y dibagi dari kiri ke kanan perbandingannya, sisi atasnya y di sini sisi atasnya adalah 5 ya. Sama dengan karena kita mengambil perbandingannya dari kiri ke kanan, maka kita ambil dari sini. Kita ambil yang sudah jelas tadi kita pakai, tapi kita balik ya, 6/12. Kita dapatkan di sini y sama dengan 5 kali 6 bagi 12. Kita dapatkan berapa? 30 dibagi 12 sama dengan 2,5 atau 2,5. Gampang toh? Ya, kita lanjutkan, kita lanjutkan. Mudah-mudahan dengan contoh-contoh yang saya berikan ini nanti sudah bisa mewakili untuk contoh-contoh yang lain. Berikutnya, diketahui bangun A, B, C, D, dan E, F, G, H sebangun. Jadi kalau kita perhatikan ini gambar trapesium masih sama dengan yang tadi. Tentukan nilai X, Y, Z, P, Q, dan R. Nah ini kelihatannya sulit, kok banyak sekali yang ditanyakan, tapi sebenarnya ini mudah. Hanya perlu diingat pengetahuan atau pengertian-pengertian yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita lihat, kita mulai dari X ya, kita mulai dari X. X ini kalau dibangun yang ini adalah di yang lancip ini ya, di alasnya ini, alas dan sisi miringnya ini. Berarti yang bersesuaian adalah ini. Karena tidak ada yang lain selain ini, gitu. Ingat, ini sudah dipastikan bahwa dua bangun ini adalah sebangun. Jadi X sama dengan berapa? Langsung, nggak usah dihitung, kita lihat saja 22,6 ya, 22,6. Nggak usah pakai derajat karena ini X-nya sudah ada derajatnya. Kemudian untuk Y-nya berapa? Nah, kita lihat di sini. Y ini merupakan salah satu sudut di trapesium ini. Ya, di trapesium. Kita ingat segi 4, trapesium kan termasuk segi 4. Segi 4 itu jumlah sudutnya berapa? 360. Ini sudah ada 90, 90. Berarti ini harusnya 180. Jadi Y-nya berapa? Y itu sama dengan 180 dikurangi 22,6. Jadi sama dengan 157,4. Ini salah satu cara. Cara yang lain kalian bisa gunakan ini. Ini tidak lain adalah sudut
dalam sepihak. Sudut dalam sepihak itu jumlahnya 180. Jadi ya jawabnya sama dengan ini. Kemudian yang berikutnya adalah yang Z, ya. Ya, yang Z itu tidak lain adalah sudut yang bersesuaian dengan Y, ya, sudut yang bersesuaian dengan Y. Berarti Z itu sama dengan Y sama dengan 157,4. Sudah 3 pertanyaan terjawab, yaitu kaitannya dengan sudut. Sekarang kita lihat yang sisi, mulai dari P, ya, dari P. Kita lihat dari P. Langsung aja P-nya kita tulis dulu, biar nggak lupa, yang ditanyakan nggak lupa. P. Sekarang kita cari P itu bersesuaian dengan berapa. Kalau kita lihat P di sini itu adalah merupakan tinggi trapesium. Kalau tinggi trapesium berarti juga kita ambil yang di sini adalah tingginya. Jadi P per 16 sama dengan, kita lihat, kita ambil, karena ini belum diketahui, kita ambil sisi yang sudah diketahui di trapesium yang kiri dan sisi yang sudah diketahui di trapesium yang kanan. Kita ambil yang ini atas, sisi atasnya, ya, sisi atasnya. Berarti 15 dibanding 20, ya. Berarti kita dapatkan di sini P itu sama dengan 15 kali 16 dibagi 20. Kita sederhanakan, kita coret aja. Ini bagi 5 dapat 3, bagi 5 dapat 4. 4 kita sederhanakan dengan 16, 16 bagi 4, 4. Berarti ketemu 12. Mudah toh? Ya, mudah. Sekarang yang berikutnya Q. Nah, Q. Kita tulis dulu aja biar nggak lupa, ya. Q ini merupakan alas dari trapesium yang kanan. Kita bandingkan dengan alas dari trapesium yang kiri. Berarti berapa? 20 itu sama dengan, kita ambil sisi yang sudah diketahui ini, ya, dari yang kanan dulu, 20 banding 15. Nah, kita dapatkan Q-nya, Q sama dengan, ya, 20 kali 20 dibagi 15. Ya, ingat nih, ini apalan, ngitung apalan tapi memudahkan. Tapi terserah, kalau kalian punya cara-cara lain silahkan, ya, silahkan. Kita sederhanakan, kita bagi 5, ini dapat 3, kita bagi 5 dapat 4. Berarti ketemunya adalah 80 per 3 atau berapa? 26 kali 3 itu 78. Berarti sisa 2, ya, sisa 2 per 3. Atau kalau kita buat desimalnya 26,67 dibulatkan. Dah ketemu, ya. PQ berarti tinggal sekarang yang R. Nah, R ini agak lain, penyelesaiannya tidak menggunakan perbandingan, tapi kita ingat, ya, kita ingat ini R-nya. R-nya ini sudah diketahui tadi 15, P-nya, ya, kita tarik garis ke bawah. Nah, maaf, ini agak sulit nih pakai pen tab ini. Nah, ini kan 12, kemudian ini 15 panjangnya. Kalau ini kita tarik garis ke bawah, ini 20, berarti ini sisanya 5. Nah, kita ingat triple Pythagoras atau pakai menggunakan Pythagoras. R kuadrat itu sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berarti ketemu 144 tambah 25 sama dengan 169. Berarti R-nya
sama dengan akar dari 169 sama dengan 13. Ya, itu jawabannya. Ya, jawabannya untuk soal nomor 5. Sudah terjawab semua ya. X ya, X sudah ketemu, Y sudah ketemu, Z sudah ketemu, P sudah ketemu, Q sudah ketemu, R sudah ketemu. Berarti sudah semuanya. Kita lanjut ke nomor yang terakhir. Nah, ini pemecahan masalah ya. Ini soalnya agak rumit, tapi berdasarkan konsep kesebangunan akan dapat diselesaikan dengan mudah. Coba kalian cermati, sebuah foto ditempel pada selembar karton seperti tampak pada gambar. Nah, ini kartonnya ukurannya 60 kali 40 cm. Di sebelah kanan ya, di sebelah kanan foto, di sebelah kanan dan kiri foto masih tersisa karton selebar 4 cm. Ini maksudnya ini. Di sini ini loahannya atau sisanya ini 4 ya. Ini 4, di sini juga 4. Kemudian jika foto dan karton sebangun, nah ini sudah diketahui sebangun. Kalau sudah diketahui sebangun, kita tinggal nanti membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Kita lihat, ini ada panjangnya 40 ya, 40 lebarnya 40, kemudian panjangnya 60. Ini lebarnya ini, lebar kartonnya 40 dikurangi 4 dikurangi 4 berarti dikurangi 8 menjadi lebar foto ya, lebar foto. Lebar fotonya berarti berapa? 32. Dari mana 32? Dari 40 ya, dikurangi 4 dikurangi 4. Kemudian ini karena kartonnya memiliki panjang, maka kita juga ingin tahu berapa panjangnya foto. Nah, misalnya ini kita ambil panjangnya itu T. Nah, sekarang tinggal bandingkan ya, tinggal bandingkan 40 untuk lebar kartonnya dibanding lebar fotonya 32, itu sama dengan panjang kartonnya 60 dibanding panjang fotonya T. Nah, udah ketemu persamaannya, tinggal menyelesaikan seperti biasa ya. T sama dengan 60 kali 32 dibagi 40. Nah, kita sederhanakan, kita bagi 20 dapat 3, kita bagi 20 dapat 2, kita bagi 2 habis, kita bagi 2 dapat 16. Berarti tingginya atau T-nya adalah 3 kali 16 sama dengan 48 cm. Nah, pertanyaannya adalah jika foto dan karton sebangun, luas karton yang tidak tertutup. Berarti luas karton yang tidak tertutup itu tidak lain adalah luas karton ya, luas karton dikurangi luas foto. Luas kartonnya berapa? Luas kartonnya adalah 40 karena persegi panjang ya, kali 60 itu ketemunya 2400. Kemudian luas foto, luas fotonya tadi adalah lebarnya 32, kemudian panjangnya adalah 48. Ketemunya adalah 1536. Kok bisa cepat? Nah, karena sudah saya hitung sebelumnya ya. Sudah saya hitung sebelumnya. Silahkan nanti dihitung sendiri. Nah, ini dikurangkan ketemu 864. Kita lihat jawabannya adalah yang A. Nah, itu yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa nulis di komentar.
Ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa. Salam.